balik lagi bersama aku Cantika. Dan di podcast kali ini aku membahas tentang back to school bersama Kak Nunu. Halo Kak Nunu. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana? Ya, saya tinggal di Kampung Bulu di Tambun. Oh, berarti sekampung lah ya. Satu kampung sama studio di sini. Ngomong-ngomong, asal sekolah mana Kak? Saya sekolah di SMK Budi Luhur di Kampung Siluman. Oh, SMK. SMK. Lulusan tahun berapa? Tahun 2013. 2013. 2013. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Nggak tahu deh. Ya, itu aja sendiri. Terus kesibukannya apa aja Kak, kalau boleh tahu? Untuk kesibukan untuk saat ini saya masih bekerja di Indomaret. Terus saya juga kerja juga di salah satu aplikasi. Jadi kerja di dua bidang sekaligus. Hebat juga ya. Iya. Dulu kalau boleh tahu nih ya, dulu pas masa-masa sekolah tuh pernah geng-gengan gak sih? Kadang kalau geng-gengan itu nggak pernah banyak ya, paling berempat, kalau nggak berlima gitu. Terus juga itu yang lebih sering jadi ketuanya biasanya saya. Saya jadi ketuanya itu kadang saya suka dipanggil emak sama temen-temen di sekolah. Karena sering nasehatin mereka gitu kan. Kadang kalau misalkan kayak mereka ada masalah apa, masalah sama pacarnya atau masalah di sekolahan, masalah pelajaran, itu biasanya curhatnya ke saya gitu. Jadi saya itu ibunya mereka gitu. Oh, berarti jiwa keibu-ibuannya keluar pas Ya SMK gitu. ya? Lebih ke nasehatin sih kayak gitu. Oh iya, makanya jadi banyak yang mau berteman lah ya. Yang Karena ngebimbing banyak sih banget. enggak juga, kadang ada juga yang nggak suka kalau kayak gitu ya Kak. Ada aja. Oh, tapi pas masa sekolah pernah nggak dimusuhin gitu sama satu kelas atau segeng gitu? Kalau dimusuhin sih nggak pernah ya, alhamdulillah gitu, karena mungkin sayanya juga orangnya cepat akrab sama siapapun gitu. Terus kadang merekanya juga kayak lebih ngedeketin saya gitu dibanding saya ngedeketin mereka gitu. Cuma kalau yang lebih nggak suka biasanya kadang anak akuntansinya yang nggak suka gitu, karena soalnya anak-anak otomotifnya itu lebih senang sama saya dibanding sama anak akuntansi gitu. Iya, soalnya apa namanya, kalau lewat aja, kalau pas masuk sekolah itu biasanya baru masuk parkiran aja itu pas mau itu kan ini otomotif, terus habis itu baru akuntansi, baru kelas saya. Nah itu dari parkiran aja dipanggil nunu gitu. Jadi sering banget gitu. Kadang juga semua guru udah tahu sih, maksudnya udah kenal banget sama saya juga udah tahu gitu. Iya, ini awal kita ketemu aja kakak udah asik banget. Ya. Jadi banyak yang mau berteman lah ya. Alhamdulillah gitu, karena kan banyak teman itu banyak saudara. Mengundang rezeki juga. Mengundang rezeki, betul. Ada hal yang paling berkesan nggak pas masa sekolah? Yang berkesan tuh banyak ya gitu. Terus kayak apa ya, ngerumpi, ngomongin guru, ngerujak, masak bareng, banyak deh pokoknya gitu. Soalnya masa-masa sekolah itu masa-masa yang nggak akan bisa balik lagi gitu sampai sekarang gitu. Dan itu kayaknya kalau bisa balik lagi kayaknya beruntung gitu. Berarti suka ngerumpi lah ya? Ngerumpi sih enggak, jadi kayak lebih kayak sharing aja gitu. Terus kayak ngomongin ini kita pelajaran ini tuh enaknya gimana gitu. Terus guru ini tuh enaknya gimanain sih supaya dia tuh nyampe gitu belajarnya, ngasih ilmunya ke kita gitu. Biasanya lebih ke situ gitu. Kadang kalau ngomongin kejelekan guru itu biasanya sering juga sih gitu. Kadang kan guru itu kan beda-beda ya cara pengajarannya itu gitu. Kadang juga sampai zaman sekarang juga guru suka apa sih kayak pilih kasih gitu loh. Ya betul. Jadi bikin murid kayak gimana gitu. Banyak yang gak nyaman biasanya. Iya. Terus ada nggak kejadian apapun gitu pas masa sekolah yang masih ingat sampai sekarang? Kejadian itu pas tampil kayaknya, pas ngedance tuh. Itu sampai sekarang juga. Tuh masih inget, ada kayaknya di YouTube deh kalau nggak salah waktu itu. Lupa namanya apa ya. Pokoknya ngedance waktu itu, terus itu sampai sekarang guru tuh masih terngiang-ngiang, maksudnya nggak bisa lupain.
soalnya yang ngedance itu yang cowok gua doang gitu, terus yang lain tuh nggak pada ngedance gitu. Sendirian ngedance? Nggak, waktu itu sama teman-teman dari luar gitu sih gitu, cuma gurunya juga udah ngizinin juga, jadi udah izin dulu sih sebenarnya ke guru. Berarti badannya lentur nih. Sedikit. Bisa lah ngajarin ngedance gitu. Boleh nanti kita. Tapi pernah nggak ngelakuin hal konyol sampai satu sekolah gitu pada satu kelas sampai pada ngakak gitu? Hal konyol sering sih gitu. Biasanya kalau anak-anak yang lain lagi pada tidur, biasanya tuh kalau belajar itu yang ngedengerin cuma berempat doang. Jadi saya itu punya temen Amirul, terus Aden sama Sofi, nama saya. Nah itu tuh yang ngedengerin cuma berempat aja. Jadi sisanya tidur semua gitu. Jadi yang fokus cuma berempat. Kadang kalau udah di situ biasanya suka kayak ngelucu, ngebantingin apa gitu, kayak ada guru BP ada apa gitu, ada Raja baru mereka biasanya pada bangun kayak gitu. Emang jurusannya apa Kak pas? Jurusannya waktu itu ngambilnya elektro. Sebenarnya tadinya nggak mau ngambil elektro ya, cuma karena udah bingung juga gitu kan mau masuk mana gitu, udah sebentar lagi kan udah tahun ajaran baru gitu kan, jadi ya di situ aja gitu. Tadinya sih sebenarnya nggak mau di sekolah di situ, tapi karena nggak dibilang terpaksa sih nggak juga gitu, karena emang udah jalannya mungkin di situ. Tapi sekolah di situ dari kelas 10 kan atau pindahan? Nggak, dari kelas 10 di situ. Oh, kirain pindahan. Tapi pernah itu nggak bolos sekolah gitu? Bolos sih nggak pernah, karena bergaulnya sama yang pinter-pinter gitu. Jadi ikutnya sama yang rajin-rajin juga gitu. Cuma itu yang pengaruh buruknya biasanya di saya gitu. Paling pengaruh buruknya ya ngejelekin guru kayak gitu doang sih. Selebihnya ngikutin yang pintar. Tapi pernah jadi apa sih murid kesayangan guru gitu? Murid kesayangan sih enggak, cuma kayak lebih dikenal doang sama guru gitu. Jadi dari guru A sampai guru B itu biasanya pada tahu semua. Sama seluruh guru. Seluruh guru, betul. Berarti terkenal di budi luhur. Tapi pernah apa sih cabut pelajaran gitu ke kantin atau kemana? Cabut mah nggak pernah ya gitu, soalnya kan kadang justru malah gurunya kayaknya yang cabut deh gitu. Jarang ngajar biasanya gurunya gitu. Pasti sekolah tertentu. Jadi banyak jam kosongnya biasanya gitu. Jadi kayak cuma dikasih tugas buat nyatet gitu, nyatet ini sampai sekian, sampai bab sekian, udah langsung. Biasanya sisanya ya udah ngobrol aja gitu. Iya, itu mah kesenangan murid, iya, kesukaan murid itu. Bener banget. Terus kisah cinta pertamanya berawal di masa sekolah apa, SMP atau SMA atau SMK deh? Saya tuh nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran, serius. Nggak pernah pacaran gitu. Terus ya anak baik-baik lah. Nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Tapi sekarang iya? Nggak, sekarang juga nggak. Paling ada sih deket sama cewek, cuma nggak sampai pacaran, jadi cuma taruh doang. Bukan taruh sih, tapi kayak apa ya, temenan doang. Temen sharing. Temen doang sih gitu. Tapi pas masa SMP nggak pernah deketin cewek gitu? Nggak pernah sih. Tapi cewek pada ngedeketin gua semua gitu, cuma guanya kayak gimana gitu. Mereka juga ngedeketin paling kayak cuma buat main doang gitu, jadi kayak buat ngobrol kayak gitu-gitu doang sih gitu. Terus kayak buat curhat, jadi biasanya mereka ada masalah sama cowoknya itu biasanya curhatnya ke gua. Anak-anak akuntansi biasanya yang sebagian yang suka doang, kalau selebihnya yang nggak suka biasanya ya gitu, bully sih biasanya. Tapi pernah nggak sih ngerasain bully gitu Kak, sama satu kelas? Bully itu dibedain. Bully zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya, karena bully zaman dulu tuh kayaknya lebih kayak nggak baperan gitu, nggak kesinggungan juga gitu. Aja lah ya. Iya benar gitu, karena kan kalau sekarang tuh kayaknya dikit-dikit baperan, dikit-dikit kesinggungan. Kalau dibedain sama dulu tuh kayaknya biasa aja gitu, walaupun kita ngatain teman kita pakai nama bapaknya dia gitu, atau apa pekerjaan bapaknya dia, tapi kayaknya biasa aja gitu. Cuek gitu. Itu sekarang mau ada emosi dulu. Benar, kadang mungkin lebih ke teknologi gitu kan, karena dulu kan teknologi juga belum ada gitu kan, jadi kayaknya
lebih seneng ya bully-bulian yang zaman dulu sih gitu dibanding zaman sekarang kayaknya. Jadi nggak ada. Have fun aja lah ya. Ya bener. Gila. Tapi ada nggak yang sampai sekarang masih berteman baik gitu? Masih sampai Sering sekarang. Masih sering ketemu? Ketemu sih enggak, cuma karena udah sibuk semua gitu. Terus sebagian juga yang satu juga udah nikah, udah punya anak juga gitu. Terus sisanya udah sibuk, yang satu di Tangerang, yang satu di Karawang, saya di sini gitu. Jadi udah mencar-mencar semua. Tapi komunikasi tetap Komunikasi atau sih jarang? lancar gitu, Lancar. masih lancar. Oh ya Kak, hal seru apa yang paling dilakuin pas masa sekolah? Pas masa sekolah itu banyak ya gitu kan. Biasanya kita juga sering pas abis pulang sekolah itu kayak sering ngumpul gitu, terus masak bareng, ngebaso gitu, terus juga ngeliwet. Dulu tuh ngeliwet juga. Sampai sekarang masih gitu. Terus banyak sih gitu. Terus biasanya paling sering itu kayak lebih sharing ke soal pelajaran sih, kayak gitu. Oh, ngumpul sharing soal pelajaran. Jadi nggak pernah lepas sama pelajaran. Jadi intinya walaupun kita udah ngumpul itu tetap balik lagi ke pelajaran gitu. Berarti bermanfaat juga ya. Bermanfaat sebenarnya sih. Dari dulu itu aku itu nggak pernah dapet ranking ya gitu kan. Cuma karena mainnya sama orang pintar jadi dapet ranking. Oh iya, ke bawah lah ya. Ke bawah bener banget gitu. Dari yang otaknya standar, karena matematika tuh gue nggak bisa gitu kan, bodoh gitu, males mikir juga gitu kan, apalagi kayak matematika, terus fisika, pokoknya yang berhubungan dengan angka-angka itu otak ini tuh nggak bisa mikir gitu. Tapi sekarang tuh kerja berhubungannya sama matematika. Iya bener, walaupun belum kerja juga pasti iya. Bener banget, soalnya nanti juga pasti bakal ngerasain karena matematika itu dimanapun kita pergi gitu, dia akan selalu ngejar di hidup kita. Kita beradaptasi lah ya. Dimanapun kita berusaha kabur dari matematika, tapi matematika akan selalu ngikutin kita gitu. Kayak gitu, bener sih, serius, karena kerasa gitu. Dan tapi namanya tuntutan pekerjaan ya, jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, tetap bisa gitu. Dan tadinya memang nggak ngerti rumusnya, tapi karena semuanya kembali lagi ke belajar gitu. Kalau kita mau belajar pasti itu bakal bisa. Ya, jadi intinya buat teman-teman semua nih yang masih pada sekolah, kayak mendingan lebih serius gitu sekolahnya. Jadi sayang banget kalau misalkan sekolahnya itu sampai bolos gitu, terus tawuran. Buat apa juga coba tawuran, ya nggak sih Kak? Bener. Soalnya kan kasihan juga gitu loh orang tua gitu ya, udah capek-capek biayain, apalagi yang udah difasilitasin, dikasih motor, terus dikasih gadget gitu. Dulu mah fasilitasnya enak. Bener banget gitu, apalagi dulu tuh zaman saya tuh boro-boro motor, HP aja nggak ada gitu. Pokoknya jalan kaki sekolah tuh miris, pokoknya sekolah jalan kaki, terus dikasih duit juga cuma goceng gitu. Sekarang mah anak sekolah zaman sekarang mana ada kasih duit goceng mau jalan gitu. Iya, paling dikit banget biasanya 50.000 gitu anak sekolah zaman sekarang. Jadi kayaknya lebih mikir lah gitu, kasihan lah orang tuanya gitu. Jangan pikirannya cuma main, pacaran gitu. Pacaran boleh lah gitu, tapi nanti kalau udah buat kerja, penyemangat aja lah buat ya. penyemangat benar gitu. Soalnya kan pacaran di masa sekolah itu kan kayaknya emang masa-masanya cinta monyet ya, mungkin. Buat jadi pengalaman aja. Buat jadi pengalaman, bener. Cuma kan kayaknya kalau kebanyakan apapun itu, kalau kebanyakan itu nggak akan bagus gitu dampaknya. Dan itu banyak banget sih adik-adik kita tuh yang sekarang kayaknya lebih seringnya fokusnya ke pacaran aja. Itu biasanya kayaknya lebih ke pengaruh pertama tuh efek film biasanya gitu. Iya. Jadi kayak lebih sering nonton film drama gitu ya. Film drama ya, bukan drama film. Biasanya drama Korea. Itu ke bawah biasanya jadinya ujung-ujungnya bucin kayak gitu dah. Itu tuh pelajarannya malah nggak keganggu. Jadi mendingan, sayang banget kalau sampai teman-teman semua itu putus sekolah, apalagi sampai nggak lulus, itu sayang banget gitu. Soalnya masa-masa sekolah itu nggak akan bisa balik lagi. Jadi ya, buat kalian semua yang nonton, harus dicermati, jangan cuma didengerin aja, tapi dimasukin ke hati. Soalnya kan banyak banget kakak-kakak kita yang udah lulus, yang belum dapat kerjaan. Bener banget. Nyesel karena pas dia masih sekolahnya dia tuh nggak fokus, malah
yang buat cowok-cowok tuh biasa tawuran mulu, dan akhirnya setelah lulus dia nyesal. Tapi Ada kadang kerjaan. rezeki orang itu beda-beda ya. Iya sih. Karena kadang ada orang yang sekolahnya itu kadang memang sering bolos, tapi pada saat dia udah lulus gitu, pada saat dia udah mau masa kelulusan, dia benar-benar serius, dan pada akhirnya di saat keseriusan itu dia lulus dan benar-benar dapat kerja. Jadi real gitu kerjanya tuh, nggak pakai calo gitu. Jadi benar-benar real dia ngelamar gitu kan. Dan dia bisa gitu. Dan itu banyak sih gitu. Di tim Levi mungkin ya, teman-teman tim Levi yang manajemen Levi, ada beberapa memang yang di bawah rata-rata gitu ya, mungkin memang sering dibully gitu, terus juga kemampuannya nggak seberapa, tapi pada saat dia sekarang udah bekerja, dia udah bekerja di mana aja gitu, dan perusahaan mana aja itu udah di diambil sama dia, karena dia otaknya lumayan juga gitu. Dia sih mau seburuk apapun orang, kalau misalkan ada usaha buat Berubah intinya, bener. ya pasti bakal kecapai. Betul. Karena usaha nggak akan ada yang mengkhianatin hasil. Ya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang udah nonton channel Levi Production, di like, di komen, terus di subscribe, terus di share juga, karena dengan cara bentuk seperti itu kalian udah dukung channel ini gitu. Jadi nanti tim Levi juga bakal lebih semangat nanti bikin konten-konten yang lebih bagus lagi gitu. Jadi dukung terus channel ini. Dadah. Terima kasih.